Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Saya ajak Anda melihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19a dari Kisah Rasul pasal yang ke-9. Saya akan bacakan, saudara perhatikan pada Alkitab Anda masing-masing. Saya berdoa ini akan jadi firman yang memberkati kita, mengajar kita, membuat kita kenal akan Tuhan lebih lagi. Judulnya Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadamu betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Saudara sekalian, ada pengalaman yang sangat luar biasa yang dialami oleh Saulus. Dan pada saat itu sikap hatinya, kobaran hatinya, saya pernah berkata, bahkan nafasnya itu nafas kebencian, nafas pembunuhan, nafas kemarahan yang luar biasa. Tujuannya sebetulnya baik. Dia ingin membela Tuhan. Tapi dia tidak kenal yang dia bela dan tidak kenal cara Tuhan bekerja. Pada waktu itu dia mendengar ada orang bernama Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan sendiri. Dan ribuan orang mengikuti akan Tuhan. Didorong oleh kobaran hati yang tidak terima dengan fakta itu. Karena dia adalah orang yang dididik dalam mazhab atau sekte Yahudi yang paling keras. Dan tega membunuh orang, menyengsarakan orang oleh karena keyakinannya. Nah, begitu luar biasa akan amarah di hatinya oleh karena Tuhan. Anda perhatikan ini. Ada banyak orang seperti Paulus ingin membela Tuhan. Dan orang yang dia pikir tidak sesuai dengan Tuhan, dia berkata, "Aku punya hak untuk menghabisi dia." Nanti Anda akan kecewa. Karena ternyata
Saulus dalam kobaran seperti itu tidak bisa membedakan mana yang murni, mana yang campur dengan emosi amarahnya. Nah, pada waktu itu dia bertemu dengan Yesus sendiri. Nah, Anda harus perhatikan begini. Dalam perjanjian baru terutama, Alkitab ini mengatakan dua hal minimal dua hal. Bahwa orang bisa bertemu dengan, mengalami perjumpaan dengan roh Allah, mengalami karya Roh Kudus, tapi orang juga bisa mengalami pengalaman dengan Yesus secara pribadi, yaitu memang Yesus sendiri. Contohnya seperti yang dialami oleh Paulus. Walaupun Tuhan Yesus berkata, Alkitab mengatakan dia sudah naik ke surga, tapi berkali-kali kalau Anda baca di Alkitab, itu dia menyatakan dirinya kepada orang-orang yang dia kasihi untuk dia menyatakan akan berkatnya. Dan bukankah itu janjinya? Dia berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan apa? Hadir, aku akan ada di tengah-tengah kamu. Jadi jangan heran dengan pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Semalam saya cerita yang kami alami di Cirebon misalnya, hari Rabu sore. Itu sungguh-sungguh saya berkata, saya merasakan kehadiran Yesus sendiri. Kok bisa tahu Pak? Karena memang berbeda. Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Terutama yang sering kali dialami itu orang mengalami pengalaman perjumpaan atau mengalami ekspresi pernyataan kehadiran Roh Kudus. Itu luar biasa, tetap itu ilahi, tetap Roh Tuhan itu Tuhan sendiri. Tapi juga ada yang namanya kehadiran Yesus. Ini tidak setiap kali kita bisa alami. Saat-saat tertentu yang dia mau, itu dia bisa menyatakan dirinya. Dan rasanya memang berbeda, saudara. Tapi selama saya melayani, belum pernah di panggung, di mimbar, saya merasakan kehadiran Yesus sekuat waktu di Cirebon waktu itu. Luar biasa. Saya kalau lihat ya, sebagian yang datang jelas bukan orang yang percaya kepada Yesus. Belum, saudara. Dari pakaian mereka, Anda tahu bahwa mereka belum kenal Tuhan sama sekali. Dan sebetulnya publikasinya pun terbatas dan tidak seperti yang semestinya. Tapi hari pertama saja itu sudah penuh itu gedung. Beberapa orang sudah duduk di bawah di lantai, ditambah kursi berapapun waktu itu sempat dimasukkan, diisi orang juga, dan cukup banyak orang yang harus berdiri. Dan saya melihat bahwa Roh Tuhan memang indah bekerja dari awal. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa itu merupakan pengalaman yang hebat secara pribadi buat hidup saya. Bukan soal healingnya, saudara. Tapi pengalaman Yesus hadir menyatakan dirinya. Setelah Bu Eli nyanyi lagu Via Dolorosa, saya maju ke depan. Begitu saya di depan panggung itu, saudara, saya merasakan itu, saya bilang, Tuhan, ini Engkau sendiri yang hadir. Saya nggak tahan. Buat saya itu pengalaman yang terlalu luar biasa. Hati saya nggak tahan, saudara. Saya sudah ingin nyembah, ingin berlutut nyembah, tidak peduli KKR-nya mau kayak apa, sudah biarin engkau kerja, saya pokoknya nyembah aja. Karena buat saya ternyata betul, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu betul, saudara. Itu betul. Tidak ada yang dunia ini bisa tawarkan yang rasanya sama dengan ada di hadirat dari Tuhan sendiri. Roh Kudus itu punya ciri tertentu, manis, sweet, dan beda sekali. I don't know, saya nggak tahu bisa mendeskripsikannya atau tidak, tapi itu memang spesial dan setiap kali kita mengalami itu ilahi, itu indah sekali. Yesus agak berbeda, walaupun tetap ilahi. Yang pertama saya bisa rasakan kuat itu keagungan seorang raja. Beda sekali. Kalau Holy Spirit itu kehangatan seorang sahabat itu bisa berasa. Tapi kalau Yesus itu hadir rohnya, itu dia bisa nampak sebagai raja yang luar biasa. Tapi yang kedua yang Anda paling tidak tahan adalah kasihnya itu tidak ada bandingnya, saudara. Waduh, saya bilang, Tuhan, berat ini. Nanti banyak orang kecewa ketika ketemu dengan Engkau. Karena kasih-Mu itu luar biasa. Dan semua keinginan kita tiba-tiba pudar di hadapannya. Beberapa orang kecewa, kok Tuhan sampai seperti itu kasihnya. Itu lucu, saudara. Bisa terjadi. Di Alkitab ada. Nah, pada waktu saya ngalami itu, saya bilang, Tuhan, aku harus berlutut ini. Tapi Tuhan berkata pada saya, kamu harus tetap berdiri, nak. Sebab kamu sedang bertugas. Jalankan tugasmu aja. Tetap berdiri. Aku tahu engkau menghormati aku. Tapi aku minta tetap berdiri. Karena kamu masih bertugas. Saya hanya bisa nangis, saudara. Saya enggak, hati saya enggak tahan. Saya bilang, Tuhan, sampai engkau datang sendiri.
Dan Tuhan berkata pada saya, kamu jadi penonton saja. Lakukan tugasmu, setelah itu kamu jadi penonton. Dari sejak beberapa hari sebelum KKR, Tuhan harus ngomong sama saya, kamu jadi penonton. Nah, Anda mesti mengerti begini. Setiap orang Kristen, setiap hamba Tuhan itu punya batas garis yang dipatok Tuhan. Ngerti ya? Itu ada. Kalau Anda tidak percaya, believe me, baca Alkitab. Yesus ketika ada perempuan Sirofenesia yang minta dia menyembuhkan anak yang kerasukan, dia berkata apa? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Tapi karena imannya begitu rupa, Bapak rupanya berkata, ini perkecualian, terus disembuhkan. Tapi pernahkah Yesus nginjil keluar orang Yahudi? Tidak pernah. Beranikah engkau berkata, Yesus tidak mengasihi orang Cina dan orang Eropa? Tidak berani. Tapi waktu itu tugasnya dipatok hanya untuk orang-orang Yahudi. Anda dan saya tidak bisa mengerjakan semuanya. Dan saya tahu diri, saudara. Saya ngerti persis garis patok saya di mana. Yang Tuhan sudah tentukan itu di mana. Paulus ngomong yang sama. Aku tidak melampaui apa yang sudah ditentukan dalam pelayanannya. Ya kan? Petrus juga berkata, sebagaimana juga Petrus dipakai untuk orang-orang Yahudi, Paulus dipakai untuk orang-orang kafir, non-Yahudi. Jadi ada garis, ada pembatas tugas yang tertentu. Nah, Tuhan berkata pada saya, kamu nonton saja. Jadi bagian saya hanya menyampaikan firman singkat, saya ajak mereka berdoa, lalu kemudian ketika saya berkata, siapa mau percaya Yesus, praktis semua angkat tangan. Rencana kaunselernya bubar semua, mau di kaunseling sampai jam berapa, saya panggil ke depan pun tidak muat tempatnya. Doakan di tempat, lalu kemudian doa untuk kesembuhan. Selesai, Yesus berikan satu entry, satu awal yang manis sekali. Yang maju pertama ke depan bersaksi, ibu yang ketika masuk duduk di kursi roda, didorong luar biasa. Dia tidak bisa naik trap ini, nggak bisa. Dan trap kami cukup tinggi, saudara. Mungkin hampir double dengan apa yang ada di kita ini. Hampir double. Dia berkata, sekian tahun, berapa tahun saya nggak tahu ya, tidak bisa saya naik trap seperti ini. Dia angkat kursi rodanya sama orang lain, bukan sama dia pasti. Dia jalan naik, saudara. Dia jalan benar, dia berkata, saya berkata, Tuhan, this is good. Saya bilang, ini bagus. Ini pembukaan yang absolutely fantastic, saya berkata. Apa yang saya kerjakan, duduk aja di panggung itu. Nonton. Dia bahkan berkata, kamu gak usah interview orang. Biar orang tahu, bukan karena kamu, nak, tapi aku yang melakukan semua perkara ini. Bagian saya apa? Nonton. Ngerti, saudara? Jadi kalau Anda ngalami itu ya, luar biasa. Yang berbeda itu apa? Kasihnya. Itu ajaib sekali. Saya bilang, saya gak bisa describe tentu ya. Menceritakan detailnya seperti apa. Karena susah dikatakan. Tapi saya berdoa one day Anda ngalami itu, saudara. Anda berkata, lagu itu betul. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. It's absolutely true. Betul sekali. Luar biasa. Nah, tapi yang kemudian saya mau sampaikan di sini, saudara. Waktu Paulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Tuhan Yesus berkata begini, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, Anda perhatikan ini. Perjumpaan Paulus pertama kali kenal Yesusnya adalah sebagai Tuhan yang teraniaya. Ternyata orang yang mengalami pada masa awal terutama ya, perjumpaan dengan Tuhan seperti apa, itu kelak akan mewarnai akan hidupnya bersama dengan Tuhan. Ketika Paulus melihat Yesus sebagai Tuhan yang teraniaya, perhatikan, lihat hidupnya, sepanjang hidupnya sampai matinya, dia mengalami berbagai dan terus diwarnai dengan aniaya. Dirajam batu, disesah, didera di luar batas, karam kapal, lebar kata lebih sering di dalam penjara daripada di luar. Jadi itu orang ini narapidana tulen, saudara. Masuk keluar, karena nama Yesus, bukan karena nyuri uangnya orang lain. Luar biasa. Kalau Anda baca hidupnya seperti orang menikmati itu penderitaan. Kok bisa? Yang mungkin kalau kita ngalami sekali aja sudah murtad, saudara. Dia terus di luar batas dia kuat.
Kok bisa kuat, Pak? Sebab yang muncul terus di hatinya adalah Yesus yang teraniaya. Nah, di sini Anda harus melihat, saudara, bahwa apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu di awal-awal terutama, dan kemudian pada saat-saat selanjutnya, itu akan menjadi warna hidup saudara sampai nanti engkau ketemu dengan Tuhan Yesus. Alkitab penuh dengan contoh. Saya beri contoh misalnya. Yosua waktu pertama kali ketemu dengan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya sebagai panglima bala tentara Allah. Betul nggak, saudara? Ketika akan masuk ke Yeriko, Tuhan menyatakan dirinya seperti malaikat atau orang dengan pedang terhunus. Alkitab berkata Yosua mencabut pedangnya dan dia berkata, lawan atau kawan? Dan Tuhan berkata, tidak. Bukan dua-duanya. Akulah bala tentara surga. Dan waktu dia lihat itu, dia nyembah. Dengar baik-baik. Anda perhatikan, seluruh kitab Yosua isinya apa? Perang, 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 perang. Yang dia tahu, Tuhan itu panglima bala tentara surga. Jadi isinya itu perang. Tangkap ya, saudara. Orang kedua, saya beri contoh. Musa ketemu pertama kali, Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, sebab tempat yang kau injak ini adalah kudus. Dia ketemu dengan kekudusan Tuhan yang luar biasa. Anda lihat, hidupnya sebetulnya dilingkupi kekudusan Tuhan. Tapi ketika dia melanggar kekudusan, tidak bisa masuk Kanaan. Warna hidupnya dilingkupi kekudusan Tuhan. Kelak dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Ketika Tuhan lewat dan Tuhan berteriak, Tuhan, Tuhan. Kalau Anda baca, teriakan Tuhan waktu melewati Musa itu, 1 Korintus 13. Itu dia tunjukkan pribadinya. Dan itu bicara soal apa? Kasih. Penuh, panjang sabar, kasih sayang, ditunjukkan semua. Itu 1 Korintus 13, saudara. Akibatnya kalau Anda perhatikan, Musa itu orang yang paling lembut hatinya. Sebab kenapa? Dia mengalami perjumpaan dengan Allah yang adalah kasih. Kalau Salomo, banyak orang suka ini. Beda lagi. Ketemu Tuhan pertama kali, tanyanya apa? Apa yang engkau mau, Salomo? Apapun yang kau minta, aku berikan kepadamu. Siapa yang kepingin Tuhan ngomong gitu dengan saudara? Coba angkat tangan. Jujur. Terutama sing persoalannya banyak itu toh. Supaya selesai persoalanku Tuhan, kan begitu ya toh? Ya bagus juga, boleh kok saudara. Kalau Tuhan tanya. Nah, kalau tidak ya sudah, Anda yang harus bertanya-tanya kan saudara. Nah, Tuhan berkata, minta apa saja. Dan dia minta hikmat toh. Diberi gak? Diberi. Lihat akan sepanjang hidup Salomo. Warna yang paling kuat apa? Apapun yang dia mau. Dapat. Anda tahu? Istrinya ratusan. Gundiknya ribuan. Mau? 3 hari tok. Pasti mati saudara. Gak sincianan. Anda punya istri ribuan. Dan digebuki sepatu sama payung istrimu. Benar, 1000 itu banyak saudara. Semua minta, mas minta ini. Anda mundur, ura. Digebuki rame-rame saudara. 3 hari tok sudah masuk ICU langsung bablas. Satu aja, rawat yang baik saudara. Nah, dicintai. Pak kok kurang, makin hari kok kurang menyenangkan. Lah kurang modal saudara. Bawa ke salon, dirias yang baik. Oh maaf loh ya, orang cinta anjing aja dibawa ke salon, dikeriting kok. Ini ya mbak. Ya sabun bebek, kunciran karet siji. Ya Anda yang salah toh. Kata suami itu dari kata husbandman. Husbandman itu tukang taman. Tukang taman itu kerjaannya merawat bunga-bunga di taman. Nah, kalau bungamu plastik ini rasa dirawat, diresi, dikumbah tok saudara. Tapi kalau itu bunga beneran harus dirawat, dikasih pupuk, itu perlu modal. Jangan terlalu ngirit, itu istrimu sendiri bapak-bapak. Dan yang mau kawin saya beritahu, orang kawin itu berat di ongkos.
Tahan jatuh cintamu sebelum engkau punya penghasilan yang baik, saudara. Ngelamar anaknya orang itu tidak gampang. Ngerti, saudara? Alkitab berkata orang yang beristri mesti memperhatikan hal-hal yang duniawi untuk menyenangkan istrinya. Bukan karena istrimu duniawi, tapi mereka itu butuh hal-hal duniawi, saudara. Berlian itu, kalau berlian jangan jagung Anda tempelkan, salah. Podoai kok itu berlian kuning, bukan, itu jagung. Ngerti? Mau kalung jade itu loh, batu giok, jangan dikasih kacang hijau, saudara. Ya tuh kok tenan, itu beda, bapak-bapak. Saya harap Anda mengerti itu. Nah, Salomo ini minta apa saja diberi. Salomo itu apapun yang dia mau. Itu kekayaan luar biasa, kepandaian luar biasa. Kerajaannya besar, luar biasa. Bangun bait Allah, bangun istana. Jadi semua, apapun. Serang nggak ada? Nyembah berhala itu akhirnya. Jadi jangan kepingin seperti orang lain ngalami apa. Hari-hari ini saya diingatkan Tuhan cerita legenda Yunani tentang Raja Midas. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Raja Midas? Coba angkat tangan. Bagi baca sidik-sidik itu loh, saudara. Ya, Raja Midas itu. Ini ceritanya gini, raja ini tamaknya luar biasa. Tamak sekali. Suatu hari ketemu dengan dewa lah, kurang lebih ceritanya begitu. Dan kemudian dia minta supaya dia tidak puas. Apapun yang aku pegang harus jadi emas. Apapun. Waduh, ini sentuhan maut, saudara. Apapun dia pegang jadi emas. Siapa yang kepingin? Coba. Siapa tahu dapat tuh. Siapa tahu? Kalau Anda memang kepingin betul, Anda toko emas terutama, ya toh. Siapa yang kepingin apapun engkau pegang jadi emas? Coba angkat tangan. 1, ada lagi? Jujur 1, 2, ada lagi? 3, rumah damai ada lagi? Tidak mau semua? 4, ada lagi? Patimo, perhatikan itu ya, catat. Apapun dia pegang jadi emas. Dia pegang batu, jadi emas, bongkahan batu. Luar biasa. Pegang rumput, jadi emas rumputnya. Dalam waktu singkat jadi orang paling kaya. Tongkat sudah lapuk dia pegang, jadi emas. Apapun dia pegang, jadi emas. Satu hari, setelah dia kerja keras hari-hari itu, semua dipegang sama dia. Dia lapar tuh. Dia pegang ayam, jadi emas. Mau Anda telan, dia lempar. Pegang roti, jadi emas. Atas tuh. Mau Anda telan rotinya. Istrinya yang cantik datang, peluk dia, boom, jadi emas. Anaknya kecil-kecil, papa, dia rangkul, jadi emas. Frustrasi tuh. Tak tambah kepalanya dipegang sendiri, jadi emas. Mati ya. Makanya orang itu jangan tamak dan jangan hidup tergantung dari materi dunia, saudara. Saudara, makin Anda ngoyak yang itu, makin kabur, kata firman Tuhan. Hati ini melekat ke Tuhan. Karena orang bisa takabur dengan harta. Benar Tuhan mau memberkati kita. Tapi jangan hidup mencari kekayaan. Amen, saudara. Nah, terusin lagi. Jadi kalau Anda perhatikan, ada begitu banyak contoh di Alkitab. Hagar misalnya. Dia pernah ketemu dengan Tuhan yang dia panggil El Roi. The God who sees me. Tuhan yang melihat aku. Anda tahu akibatnya? Ketika diusir oleh Abraham dan Ismail hampir mati, firman berkata, Tuhan membuat Hagar melihat sumur yang di depannya. Karena dia ketemu dengan Tuhan yang melihat dia, maka Tuhan membuat dia melihat. Dan yang dia lihat itu menyelamatkan nyawanya. Ya. Jadi apapun yang engkau alami dalam pengalaman perjumpaan dengan Tuhanmu, makanya engkau harus kejar Tuhan itu segenap hati, saudara.
Kalau kau tidak merindukan dia, melekat terus, saya tidak akan pernah bosan bicara melekat. Karena ini intinya begitu. Alkitab berkata apa? Yesus berkata, aku ini pokok, kamu ini carangnya. Di luar aku, kalau terputus dari aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Carangmu tidak bisa berbuah sendiri. Dia hanya mengekspresikan buah dari pokok anggur yang sejati. Dan terutama tahun ini, saudara, hidup kita harus melekat ke Tuhan. Kalau tidak, goncangannya akan ngeri sekali. Saya tahu beberapa bom waktu tinggal bukan bom beneran, saudara. Tapi kalau sampai Tuhan nggak cegah, bum, matanya goyang. Nggak bisa bilang, kok bisa ya? Oh, saya aja sekarang sudah, kok bisa ya? Tapi Tuhan bilang, menang baik, saya diam aja. Tapi itu kalau boom, saudara, heran nanti Anda lihat. Aduh, saya nggak tahu lah. I don't know. Pilih nih, saya berdoa tidak ada orang murtad, saudara. Karena itu engkau dengan Tuhan harus melekat ke dia. Nanti Anda lihat. Wah, ngeri. Kalau engkau tidak melekat kepada Tuhan Yesus. Amen, saudara. Sekarang lihat firman Tuhan. 1 Korintus ayat pasal yang pertama, ayat yang kelima. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Perhatikan, kekayaan itu sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Yang telah diteguhkan di antara kamu. Alkitab mengatakan kamu ini kaya dalam segala hal. Bukan hanya materi itu, segala hal. Nah, kekayaan rohani yang engkau punya itu sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi begini, kalau orang kenal Yesus sebagai apa? Alkitab mengatakan di Perjanjian Lama terutama, dia namanya El Roy, El Shaddai. Ini lihat ini, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Makades, segala macam itu. Engkau kenal Jehovah Jireh, the Lord is my provider misalnya, itu kesaksian akan Jehovah Jireh itu diteguhkan dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami provision, penyediaan Tuhan yang limpah dalam hidup saudara. Nanti kalau engkau bergaul terus dengan Tuhan, tiba-tiba dia muncul sebagai Jehovah Shalom. Itu nanti shalomnya Tuhan akan jadi warna kuat dalam hidupmu. Jehovah Rafa, engkau akan mengalami kesembuhan ilahi. Mungkin engkau akan dipakai untuk mendoakan orang sakit dan orang mengalami kesembuhan. Itu ada revelation-nya. Saya buat kesembuhan di Rema itu bukan karena saya kepingin. Takut pada mulanya. Tapi dia menyatakan dirinya begitu. Saya berkata, aku harus buat ini. Bukan karena saya pengen. Tapi saya tahu revelation-nya. Nah, ketika dia menyatakan dirinya seperti itu, diteguhkan kemudian. Seperti yang dia nyatakan. Nah, kemarin Pak Timotius nambahin satu ayat, saya bacakan buat Anda. 1 Petrus pasal yang pertama. Pak tidak cari sendiri, tidak, dia yang bacakan sudah enak ya toh. Pak, ini ada firman bagus, tinggal baca lagi buat saudara. 1 Petrus 1 ayat 13, ini bagus sekali, perhatikan baik-baik. 1 Petrus 1:13, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ingat, Anda siapin akal budimu. Waspadalah, artinya mesti hati-hati. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Ingat, Anda siapin akal budimu. Waspadalah, artinya mesti hati-hati. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Atas apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi begini saudara, saya ulang lagi. Ketika dia mengatakan gini, aku ini Jehovah Rafa. Misalnya, aku ini Allah yang menyembuhkan. Ketika Tuhan ngomong sama saya, kamu melangkah, masuk ke studio radio,
doakan orang sakit, dan harap mujizat. Itu dia mewahyukan dirinya. Saya bilang, susah Tuhan, nggak bisa. Kalau KKR lebih enak. Dia berkata gini, kamu tidak usah ketemu orangnya. Seperti hamba perwira Romawi, aku Yesusmu tidak ketemu dengan dia. Betul kan, saudara? Dia berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh, kata perwira itu. Dan terjadi karena sepatah kata. Radio kan berpatah-patah kata, bukan cuma sepatah. Ribuan patah kata. Dia bilang, bisa. Itu buat saya seperti dia berkata, aku Jehovah Rafa. Aku kerja begini caranya. Dan ternyata waktu dibuat di Cirebon dan di Salatiga juga, Tuhan berkata, kamu tidak usah doakan orang langsung. Buat tetap jarak. Supaya mereka tahu bukan kamu, tapi aku yang kerja. Itu revelation. Jehovah Rafanya buat saya itu. Nah, ketika dia mengatakan aku Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, maka di dalam pernyataan pewahyuan Tuhan kepada kita itu ada kasih karunia-Nya. Dia bukan Tuhan yang sok pamer seperti kita loh. Contoh nih misalnya, kalau kita begini nih, gue punya duit. Terus, ini udah uang gue katanya. Tapi kalau lo berkata, gue punya duit, itu artinya buat lu. Ada tambahannya. Itu bedanya sama kita. Kalau kita punya mobil, pamer. Saya punya mobil. Kamu punya, saya punya mobil. Cuma nyakitin hati kita kan, saudara. Kalau Yesus berkata pada Anda, saya punya mobil, artinya buat kamu. Tambah aja itu yang hebat. Ngerti, saudara? Makanya kalau Anda kalau tidak dengan Tuhan segenap hati, coba dipameri orang. Saya sembuh. Kamu sakit, saya sembuh. Gitu aja. Itu jadi jengkel. Kalau Yesus berkata, aku penyembuh. Dan kamu aku pakai untuk mendoakan orang. Dan orang akan mengalami kesembuhan. Nah Tuhan itu kalau sudah tunjukkan dirinya punya apa dan siapa, yang dia punya itu kasih karunia-Nya diberikan kepada Anda. Ngerti ya? Nah waktu engkau terima itu, dia berkata, akal budi disiapkan, mesti on alert, waspada, dan letakkan pengharapanmu di situ. Mesti berharap, ya ini, aku dapat ini. Nah, kalau Anda yakin, saya berkata, Yesus berkata, aku miskin. Itu kalau saudara, lu juga miskin kayak gue, repot. Cuma nggak ada ayatnya itu. Jehovah miskin nggak ada ayatnya tuh. Untung saudara ya. Aku banyak utang, itu nggak ada juga ayatnya. Nah, dia perhatikan semua. Itu kalau dia nyatakan dirinya kepada kita, makanya kalau Anda itu saat teduh, berdoa, yang serius saudara dengan Tuhan itu nanti mempengaruhi, mengubah nasibmu itu di situ. Anda mau berubah kan? Semua kita mau berubah. Lebih baik from glory to glory. Ini caranya, reasonnya begini. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya, to reveal himself kepada kita, dia itu nyatakan sebagai apa? Saya ngalami 92 itu, bulan Oktober. Muncul di depan saya, dia aku Tuhan yang punya pikiran perasaan, aku ini pribadi. Sejak itu, punya hubungan pribadi saya dengan dia. Pribadi. Anggap saudara. Jadi kalau Anda bergaul dengan Tuhan, baca Alkitab, terus saat teduh, beri buku itu bagus juga sih. Amin Tuhan. Dah, ceklek, absen, keluar. Dalam nama Yesus. Habis, keluar. Habis. Terus hidup karena dia seperti itu. Susah. Tidak bisa. Setiap kali masih Tuhan, aku ingin kenal Engkau. Ajari aku Tuhan. Aku kok ngalami gini ya Tuhan, kenapa kok begini? Buka hati dong Tuhan. Ini dibongkar dong dalamku. Ada apa sih sebetulnya? Apa yang sedang aku alami? Kok aku begini ya? Yang lain kok bisa begini? Ini di mana Tuhan? Dengan Tuhan sendiri terus saudara. Terus begitu. Nanti ketika dia menyatakan dirinya,
satu paket itu. Ada kasih karunia. Nah itu luar biasa. Dengan Salomo kan dia bawa semua yang dia punya. Ayo gue jalan apa? Ayo tak kasih. Artinya semua ternyata itu masuk ke hidupnya. Cuma yang diambil, yang diminta, yang ngawur. Anggap saudara. Daud itu kan luar biasa. Raja paling hebat. Mazmur paling kuat dalam hidupnya apa? Mazmur 23 kan? Kenapa? Saya percaya itu. Sejak waktu dia masih angon itu, dia sudah tahu Tuhan adalah gembalaku. Itu aja. Dan itu revelation yang luar biasa. Karena sebetulnya dia mengalami pertemuan dengan siapa sebetulnya? Yesus sendiri itu saya percaya. Karena kemudian di Yohanes, Yesus yang berkata, akulah gembala yang baik. Aku. Munculnya itu Yesus. Kalau Anda lihat itu luar biasa. Jadi kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya berkata, dalam lewat firman, tidak harus ujud tuh saudara, tidak harus ujud. Firman, wah Tuhan itu kayak gini ya. Nah itu. Ada hamba Tuhan pernah ngajari di TSOA ya, Pak Adi Sutanto pernah ngajari. Anda boleh sebut Tuhan, apapun yang engkau butuhkan. Gitu. Ya boleh juga, tapi itu rodok logos itu. Anda mesti kerja keras begitu. Tapi kalau Anda hanya bergaul dengan Tuhan aja, bergaul. Nanti dia sendiri inisiatifnya muncul. Aku kayak begini. Nah waktu dia muncul, aku seperti ini, itu ada kasih karunia-Nya. Harapanmu taruh di situ. Dan mesti waspada. Kenapa? Sewaktu-waktu itu dialami. Dan siapkan akal budimu. Nah saya bertugas hari ini nyiapin akal budi Anda. Supaya ngerti Tuhan itu seperti apa. Kalau tidak saudara, progresmu dengan Tuhan akan berhenti. Cuma itu tok yang engkau kenal. Tidak bisa kenal dia lebih lagi. Dan waktu di Cirebon saya bilang Tuhan, hambanya lakukan bagian hambamu, engkau lakukan. Waduh, Anda kalau lihat itu mengharukan sekali. Ada ibu ya, hari kedua mungkin ya. Tanganmu itu dipegang, tak ada yang thankful. Dipegang, sakitnya luar biasa. Sudah berapa bulan ya? Tiga bulan. Dipegang sakit dan seperti kehilangan tenaga. Gendong anak nggak bisa. Sebelah kiri ya. Suaminya sudah jengkel. Saya ganti popok saya, padahal anak mereka berdua loh gitu. Tapi suami itu merasa kadang-kadang itu di luar wilayah saya, padahal tidak juga sebetulnya. Cuma laki kurang punya keahlian dan keterampilan. Ngaku gitu aja lebih enak. Dan wegahan, gitu aja sudah selesai. Gitu. Daripada itu kan pekerjaan istri usah menegah, selesai gitu loh. Selesaikan cara Kristen saudaraku, urusan itu beresi, ya toh. Selesaikan, aku wegah, selesai. Muter-muter, bukankah Alkitab, orang asal gua Alkitab, saya berkata. Punya aku wegah, ya. Selesai gitu loh. Kok malas? Itu sudah tumpangi tangan, selesai urusannya. Jadi itu yang terjadi. Jadi kan suami sudah ngomong, saya ngomong-ngomong loh. Tapi Tuhan malam itu sembuhkan, itu mengharukan saya. Anda tahu kebahagiaan seorang ayah bisa ngendong anaknya. Yang belum kawin, one day Anda akan ngalami. Kenapa? Kalau opa oma punya cucu senang. Yang royoan dengan anaknya gendong cucunya. Bukan karena senang masakan mantu, tapi senang gendong cucu itu saudara. Itu luar biasa. Ya. Gendong baby itu. Simeon aja habis gendong Yesus. Sekarang biarkan hambamu pergi. Oh, gitu. Hari itu disembuhkan Tuhan. Waduh, di depan ribuan orang. Dia angkat bayinya dengan dua tangan. Wah, luar biasa. Yang paling bahagia suaminya, tapi yang nangis terus itu ibunya. Sebab dia dapetin lagi yang hilang dalam 2-3 bulan. Luar biasa. Satu anak lagi, itu lahir karena divakum, terus kena di sarafnya. Jadi secara pertumbuhan jiwanya agak lambat. Tapi yang parah saudara, megang sendok aja, melucut, jatuh. Kan sendoknya, nggak bisa, megang nggak bisa. Sendok gini, sudah gede, kira-kira mungkin segede anak saya, berapa? 8 tahun, kok gede banget ya? Gede tinggi saudara. Itu megang ini, megang melucut. Sembuhkan Tuhan. Hengki kasih dompetnya. Tapi ya karena manusia, saya punya dompet, terus diambil lagi. Ya mumpung nggak ada orangnya. Itu
Amin, sembuh saudara. Diambil dompetnya, puji Tuhan, haleluya. Ini buat siapa? Yesus, senang dia sudah turun. Dompetnya diambil lagi. Kalau Yesus berkata, aku punya dompet, PO, loh itu lain. Makanya kalau Anda tidak bergaul dengan Tuhan, rugi. Contoh paling jelas. Nah kalau Bapak podo wae tak ambil lagi dompet saya. Nah, banyak kartu kreditnya. Jadi itu manusia itu begitu, saudara. Kalau Tuhan tidak, dia menyatakan dirinya, di dalamnya ada kasih karunia-Nya. Beda kalau sama manusia. Makanya jangan suka jadi pengen dari Tuhan. Nanti bisa entek-entekan diambilin orang, saudara. Karena kita nggak punya kapasitas. Tapi kalau Yesus menyatakan dirinya, maka pernyataannya itu, di dalamnya ada kasih karunia. Akal budimu harus siapin, ngerti sekarang. Waspada, siap. Dan taruh pengharapanmu di situ. Nanti dia meneguhkan apa yang dia ungkapkan buat kita. Amen. Yang terakhir. Balik ke kisah Rasul 9 tadi, sebelum kita berdoa sama-sama pada pagi hari ini. Jadi saya berkata bahwa roh Yesus dan pribadi Yesus itu kasihnya luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara begini. Pada waktu kejadian di kisah 9, 2 orang yang terkejut luar biasa. Satu Ananias, yang kedua Paulus atau Saulus. Terutama Ananias, saudara. Paulus juga merasa karena yang dia aniaya itu yang kemudian mengampuni dia. Tapi Ananias, dia menghadapi ujian yang tidak mudah. Satu hari Yesus sendiri datang ke Ananias. Berkata, Ananias, pergi ke Damsyik, rumah Yudas. Nama jalannya jalan lurus. Kok so bagus ya? Jalan lurus, tapi kok rumahnya Yudas. Bukan itu Iskariot soalnya. Ada orang bernama Saulus. Dalam penglihatan, dia sedang berdoa sekarang. Lihat Ananias masuk menumpangkan tangan. Dan dia melihat kembali. Saya beritahu saudara ya. Orang kalau ketemu Tuhan, dia tidak bisa merekayasa ekspresinya. Yang di dalamnya apa saja itu keluar. Karena di depan Tuhan itu transparan. Engkau tidak bisa memanipulasi Tuhan. Berkata, ya Tuhan, kehendakmu yang jadi, baiklah. Tidak. Makanya dia jawab, saudara Ananias. Tuhan, aku dengar orang itu berbuat jahat. Bantai mulut begitu banyak. Kasarnya begini. Biarin Tuhan. Biar rasain dia buta. Supaya tidak bisa tahu mana Kristen, mana tidak. Kalau perlu cabut sekali nyawanya. Kalau saya bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Untung Yesus tidak orang Semarang. Hei, katanya nggak ada itu. Untung loh dia bukan orang Semarang, Yesus kita. Jadi tidak terdaftar dalam nomor induk nya Pak Pri itu. Ini telur dia. Penggemarnya banyak juga. I don't know why, but it's true. Nah, Yesus berkata begini. Itu urusanku Ananias. Buat Ananias, susah mengerti. Karena kasihnya cuma sekian. Diukurkan dengan kasih Tuhan, nggak ada apa-apanya. Hatinya berkata, sikat Tuhan. Habisi orang kayak begini. Kami punya masalah ini. Sakit hatilah. Bunuh, masukkan neraka Tuhan. Tiba-tiba dia berhadapan dengan Allah yang maha kasih. Frustrasi loh saudara. Kalau Tuhan berkata, nanti itu urusanku. Dia bayar harganya urusanku. Lu jangan bawa palu hakim. Kamu bukan hakimnya. Nanti aku tunjukkan ke dia banyaknya penderitaan yang harus dia pikul karena aku. Bagianmu Ananias. Datangin, tumpangi tangan. Hebatnya hamba Tuhan ini taat. Hebatnya dia lakukan bukan karena terpaksa. Bukan. Wah ini breakthrough benar. Sampai dia berkata, Saulus, saudaraku. Luar biasa. Dia berkata, Saulus, enak aja lu ya.
Udah bunuhin orang-orang gua, minta melihat lagi. Nih melihat, katanya. Enggak. Dia bisa berkata, Saulus, saudaraku. Hebat. Saudara harus mengerti kasih Tuhan. Ya. Kalau tidak, engkau akan frustrasi dengan hidupmu sendiri. Bahkan kau frustrasi dengan Tuhan. Ingat cerita akan perumpamaan anak yang hilang. Ada yang bungsu, ada yang sulung. Di Alkitab di Lukas. Yang bungsu ini minta harta warisannya. Berfoya-foya dengan pelacur. Habis bangkrut makan makanan babi. Bau babi. Yang sulung tidak pernah melanggar perintah Bapak. Melakukan semua taat. Dan merasa taat. Ya kan? Ketika si bungsu pulang, dipestakan bapaknya. Saya mau tanya, marah nggak sulung saudara? Marah. Dia ngomong apa bapak? Dia tidak mau masuk pesta. Dia di luar. Tidak adil bapak. Orang habis ngabisin duitnya bapak dan pelacur-pelacur. Dipulihkan haknya, dikasih cincin lagi. Aku ini kerja tidak pernah melanggar perintahmu. Baik orangnya. Setia. Tidak neko-neko istilahnya. Belum pernah cempe aja dipotong buat aku. Anak kambing. Cempe, betul ya? Kalau Anda perhatikan itu saudara. Bapaknya berkata apa? Loh, semua yang milikku kan milikmu. Adikmu mati telah hidup kembali. Frustrasi nggak saudara? Kemarin saya berkata kepada Anda. Kalau ada orang pernah nyakiti hatimu luar biasa. Mengecewakan saudara. Tapi kemudian Tuhan angkat dia. Perasaanmu seperti apa? Engkau tahu ini orang brengsek. Dibuang mestinya. Tapi Tuhan angkat dia. Perasaan hatimu seperti apa? Sebagian besar berkata, kecewa Pak. Engkau kecewa dengan siapa? Ngomong Tuhan tidak berani, takut ke neraka. Kecewa karena mungkin. Sebetulnya kau kecewa dengan Tuhan. Kenapa tidak diperpendek umurnya? Loh, orang gitu itu malah panjang umurnya, saudara. Diberi anugerah memperbaiki hidup soalnya. Itu susah mati yang gitu-gitu, saudara. Benar. Karena juga kau tidak bertobat Pak dia. Loh, itu alat untuk mengasah yang lain supaya lembut. Loh ya, itu Ambril. Made in Jerman. Rantai Pak Ambril ini. Kuat soalnya. Buatan RLC Pak. Jangan. Sekali pakai jebol nanti cepat mati. Ini perlu aku. Orang begini. Yang nyerah kok besinya loh saudara. Terus nggak usah diambilnya. Sudah yuk. Lu memang berenjelan-berenjelanmu itu banyak saudara. Harus dibuatkan yang made in Jerman. Orang ketiga. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bisa nggak engkau bertemu dengan kasihnya Tuhan yang luar biasa. Yang paling berat sebetulnya anak Tuhan itu lihat orang yang dia tahu dan dia berkata, malah diberkati Tuhan. Benar. Fasik Tuhan kok diberkati. Susah kita ngerti. Bapak ngerti nggak Pak? Seringkali juga tidak ngerti. Siapa yang bisa mengerti Tuhan, saudara? Yang tahu kelak seperti apa jadinya, tidak ada orang tahu. Kalau engkau ingin mengalami kasihnya, melekat ke Tuhan, saudara. Nanti engkau diajari. Dr. Joe pernah ngalami kan? Ada koster gerejanya mencuri di gereja. Mau angkat majelisnya, keluarkan. Roh Kudus berkata, jangan, diterima lagi aja, diampuni. Saya bilang, jangan, diampuni. Kapok. Ya kerja lagi. Nyolong lagi, saudara. Tangkap lagi. Keluarkan. Tuhan bilang, ampuni. Ya sudah, kapok benar kali ini, Pak Pendeta. Tenang, ya kerja lagi. Nyolong lagi, saudara. Gantung, orang berkata,
Saya berkata, ampuni, diampuni. Kapok tenan, kapok. Kali ketiga, bertobat betul. Jadi pendeta sekarang. Kalau bersaksi, maling saya ini saudara. Di gereja, hati-hati ya. Karena maling biasa begitu. Kau tahu Pak, dulu aku bekas maling di gereja. Siapa yang tahu itu ternyata alat pilihan Tuhan? Kalau Ananias berkata tidak, mungkin tidak kenal namanya Paulus kita hari ini. Karena para rasul yang lain pun tidak dengan cepat mau terima dia. Curiga. Tapi ada orang yang bisa berkata, Saulus saudara. Orang berkata, oh sorak potongan itu, jahitannya ngerak mebu. Jadi hambat Tuhan ngerak mungkin, kalau nggak ngono. Loh, Paulus itu bahannya aja nggak mungkin, Pak Saudara. Oh jahatnya luar biasa. Menganiaya anak Tuhan. Tapi Yesus sanggup mengubah jadi seperti yang dia mau. Kalau yang punya hidup masih sanggup dengan dia, kenapa kita tidak sanggup dengan dia? Karena Tuhan juga sanggup juga dengan kita. Ya. Kalau seperti ini modelnya kayak begini aja, Tuhan masih sanggup kok. Saya yakin dengan semua kita, dia masih sanggup untuk membentuk kita jadi seperti yang dia mau. Amin, saudara. Saya berdoa, hidup kita ini makin melekat dengan Tuhan kita. Untuk Alkitab, saudara, mengarahkan hatimu. Mari berdiri sama-sama, saudara. Tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau tahu akan pergumulan anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga yang terwakili saat ini. Hamba minta anugerah Tuhan, jagai keluarga anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa bahkan anak-anak-Mu diberi kekuatan, diberi anugerah. Mereka boleh jadi terang Tuhan di keluarga masing-masing. Jadi perekat, jadi perisai doa bagi yang lain. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus sekarang, Tuhan berikan, alirkan sungai penyembuhan, sungai pemulihan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Alirkan ya Tuhan, alirkan, 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 alirkan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sungguh mintain, nyatakan, 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 nyatakan kebaikan, menyatakan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami sungguh butuh pemulihan buat keluarga kami. Dalam nama Yesus kami tolak semua roh perzinahan. Dalam nama Yesus kami tolak semua roh percideraan. Dalam nama Yesus kami tolak semua roh sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami tolak semua roh kebangkrutan. Dalam nama Tuhan Yesus. Syakara syuti karamata santa karapa. Alirkan roh kesetiaan Tuhan. Alirkan roh persatuan dan kerukunan. Alirkan Tuhan, alirkan roh kesembuhan daripada-Mu. Alirkan roh berkat kemakmuran dari Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua roh sakit hati, kekecewaan. Kami taruh semua di bawah kaki Tuhan. Kami tolak semua roh dendam. Kami tolak semua roh amarah dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau alirkan roh damai dari Tuhan. Roh pengampunan, roh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong umat-Mu, tolong gereja-Mu Tuhan. Supaya kami tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Pulihkan hidup kami. Pulihkan hidup kami. Saya merasakan pengurapan Tuhan. Anda yang sakit tumpang tangan pada bagian yang sakit. Anda yang mengalami ingin pemulihan, Anda angkat tangan dan taruhkan tangan kanan di dada saudara saja. Yang perlu apapun engkau datang ke Tuhan.
Dan dalam nama Tuhan Yesus, aku katakan pemulihan terjadi saat ini. Roh sakit, penyakit, kelemahan tubuh apapun di dalam nama Yesus, kau keluar dari tubuh anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, kami tolak semua demi nama Yesus. Sakarapa, Shatakarapa, Santakarapa, Sitikaramata. Anda arahkan hatimu terus ke Tuhan, Anda akan merasakan urapan itu juga mengalir pada Anda. Tuhanmu sedang meletakkan tangannya di atasmu untuk memberkati engkau saat ini. Satakara, Santakarapata, Satakayaralapa, Satakarapa. Irama sondo koro sete kira lapata Satakayarapata. Neshete koro Satakara manta karapa. Biara soto kara sete kara manta kara lapata soto karapa. Nebe koro soto kaya rama soto koro sete kaya ramata ka. Sota karapa sata karapa lapata ka sata karapa. Kira lapa sata karapa soto kara lapata. Kami terima. Pemulihan buat keluarga kami, kasih Tuhan dialirkan. Berkat Tuhan dialirkan, kesembuhan dialirkan, kerukunan dialirkan, kesehatan dialirkan dalam nama Yesus. Setekaraba soto kaya rama sata karamanta karalapata karalapa